Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk mereka yang masih terbuka mata hatinya, nasihat ringkas yang telah kita sampaikan dan didengarkan secara seksama sebelum sholat zuhur tadi kiranya cukup, bahkan lebih dari cukup. Walaupun beberapa kisah yang saya sebutkan tadi belum bisa mewakili cerita dan kisah para ulama seluruhnya, karena tiap-tiap ulama memiliki kisah tidak hanya satu. Ada ratusan bahkan ribuan kisah pernah dialami seorang ulama. Silakan berhitung menggunakan rumus perkalian. Kalau misalkan jumlah ulama 1000, sudah berapa kisah dan cerita yang bisa kita baca? Nah, ada jutaan cerita dan kisah tentang para ulama kita. Jutaan kisah itu menggambarkan semangat dan tekad bulat mereka untuk menghabiskan waktu melewati hari-hari di alam dunia dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Nah, karena dengan menuntut ilmu agama, jalan menuju surga bertambah mudah, semakin dekat jaraknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis sahih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa menempuh satu jalan, melakukan perjalanan untuk mencari dan mengumpulkan ilmu agama, tentunya Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga, sehingga surga itu dekat jaraknya dengan kita. Jalan menuju surga itu mudah, tidak begitu terjal. Nah, tapi bagi siapa? Bagi mereka yang mencari ilmu, memiliki ilmu, lalu menyampaikannya. Nah, orang yang memiliki ilmu akan memilih jalan yang paling singkat menuju surga. Orang yang berilmu memiliki kemampuan untuk memilih ibadah apa yang ringan, mudah, pahalanya banyak, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu orang berilmu. Gambaran pekerjaan kita di dunia ini taruhlah cukup sebenarnya. Orang yang punya keahlian, kemampuan, cuma duduk manis di atas kertas, gambar, menulis, ngawasi, datang 1 jam 2 jam, gajinya lebih banyak. Karena ternyata dia konsultan. Sementara yang dari jam 7 sampai jam 4 sore berpeluh keringat, bercucuran membasahi baju dan pakaiannya. Nah, bekerja di bawah terik sinar matahari, haus, lapar, dahaga, capek, lelah. Hanya berapa persen
gaji yang dia peroleh dibandingkan sang konsultan tadi. Nah, ya masing-masing jelas memiliki resiko. Tetapi kalau dilihat dari berat ringannya kerja yang dilakukan, jelas lebih berat tadi. Nah, diperintah, nah, dimarahin, disalahkan. Itu gambaran pekerjaan kita di dunia. Untuk cara kita mendapatkan akhirat pun kurang lebih sama. Orang yang tidak berilmu akhirnya capek, lelah. Dia merasa berada di jalur yang benar. Dia sudah merasa amalannya banyak, ternyata tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertolak, tidak diterima. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Barang siapa melakukan satu bentuk kegiatan, aktivitas yang tidak termasuk ajaran kami, bukan bagian dari Islam, tertolak. Nah, sudah banyak biaya dia keluarkan, dana dia salurkan, tapi ternyata apa yang dia bangun, apa yang dia dirikan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia. Yang mengatakan sia-sia siapa? Rasulullah sendiri. Nah, sudah capek, lidahnya keluh. Keluh. Nah, mengucapkan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Membaca surat Al-Fatihah 1000 kali dalam satu malam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin 1000 kali. Capek kan? Semalam suntuk, melawan kantuk, melawan lelah, tidur tak bisa. Kenapa? Dia amalkan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam. Capek, lelah. Nah, 1000 kali dia baca Al-Fatihah. Dengan keyakinan membaca 1000 kali Al-Fatihah akan menolak bala. Tidak dapat apa-apa, tertolak, capek. Lihat orang yang berilmu. Orang yang berilmu mengerti dan bisa memilih. Ini amalannya ringkas, mudah, tapi ganjarannya luar biasa. Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. 2 rakaat ringan sebelum salat subuh dikerjakan setelah azan dikumandangkan. Yang dia kerjakan itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ringan. Bahkan ibunda kita Aisyah mengatakan seakan-akan Rasulullah tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Saking cepatnya. Tentu dengan gerakan dan bacaan yang sempurna. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang berilmu dia sedekah 1000 rupiah. 1000 rupiah orang berilmu. Karena atas dasar ilmunya dia faham bahwa sedekah yang dia lakukan harus didasarkan ikhlas. Ikhlas mengharap ridha dari Allah. Yang 1000 itu Allah akan lipat gandakan 700 kali, bahkan lebih dari itu. Nah, tetapi yang berinfak dan bersedekah zahirnya 50 juta, 60 juta. Tapi saat namanya tidak terpampang di papan pengumuman, namanya tidak disebut lengkap dengan gelar hajinya, dia tersinggung. Loh, saya sudah nyumbang 50 juta kok gak ditulis nama saya? Apaan ini? Masya Allah. Mana keikhlasannya? Nah, apakah Anda bersedekah hanya untuk namanya tertulis di papan pengumuman? Apakah Anda bersedekah hanya untuk mendapatkan kwitansi, nota terima, dan surat ucapan terima kasih? Sehingga terbukti saat itu tidak dilakukan Anda kecewa, Anda marah, Anda berprasangka buruk dan seterusnya. Nah, orang yang berilmu 1000 rupiah Allah lipat gandakan. Orang yang berilmu faham membaca satu huruf Al-Quran Allah akan lipatkan menjadi 10 kali. Orang berilmu. Jadi hari-harinya mengumpulkan pahala itu melalui jalan yang ringkas, mudah, tapi pahalanya banyak. Nah, rumus ekonomi, pengeluaran sekecil-kecilnya dapat yang sebanyak-banyaknya. Nah, membaca Al-Quran
hanya setengah jam sehari, tapi pahalanya luar biasa, Allah lipat gandakan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa membaca satu huruf Al-Qur'an mendapatkan satu pahala, yang satu pahala itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Nabi memberikan keterangan alif lam mim itu tidak terhitung satu, alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim 30 pahala. Baru alif lam mim. Belum kalau dilanjutkan, dzalikal kitabu la raiba fih. Berapa lagi? Walaupun bukan tugas kita untuk menghitung-hitung pirage ji, wah kleru maning, dihitung lagi 15, 17 jare loh. Itu bukan tugas kita menghitung-hitung. Allah tidak akan sia-siakan amalan hamba. Kenapa? Orang berilmu paham. Nah, orang yang berilmu dengan ilmu yang dia punya akan memilih yang sifatnya jariyah, mengalir. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Nabi mengatakan, barang siapa memberikan contoh kebaikan di dalam Islam, mengajak dan menyeru kebaikan, dia mendapatkan pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya. Hitung-hitungan mudahnya, saya misalkan mengajak, atau jangan saya, si A mengajak kaum muslimin untuk melakukan satu bentuk ibadah. Dia kerjakan, nilainya 1. Yang ikut dia 100. 1 tambah 100, 101. Orang 100 yang mengikutinya tadi tidak berkurang pahalanya, masing-masing 1. Itu untuk mudah kita pahami. Jadi lihat, orang yang berilmu itu pahalanya mengalir terus, karena dia berantai. Walaupun sudah meninggal dunia, pahalanya tetap terus mengalir, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis beliau yang sahih dan mulia. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, jalan menuju surga bertambah mudah, semakin dekat saja. Karena kita bisa mencari jalan yang tercepat menuju surga, jalan yang paling mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan kebingungan arah, kita tidak akan berputar-putar apalagi sampai tersesat. Kita tidak akan mengambil rute yang jauh dan melingkar-lingkar. Karena kita faham dan punya ilmu, ini jalan yang paling dekat menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu sabda Nabi. Barang siapa menempuh satu perjalanan, melakukan perjalanan untuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau menyampaikan sebuah nukilan yang cukup keras ini. Tetapi yang menyampaikan bukan saya. Yang menyampaikannya seorang ulama besar. Seorang ulama yang sangat kita hormati dan begitu kita cintai. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam Syafi'i. Jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung alhamdulillah. Kalau tersinggung alhamdulillah. Dari awal sampai akhir nanti, misalkan panjenengan tidak mencatat, tidak apa-apa. Tidak ada masalah bagi saya. Tapi yang ini tolong dicatat. Yang nggak punya kertas pakai HP. Monggo, saya tuntun. Karena ini rotok keras ini. Man dan K
keras ya. Saya tunggu buka kertasnya, persiapan alat tulisnya. Nah, monggo persiapan nggih. Ini definisi orang gila masalahnya. Tulis pokoknya. Pokoknya dari awal tadi sampai akhir nanti panjenengan tidak menulis, tidak ada masalah bagi saya. Bagi saya loh ya. Ora apa-apalah, biasa. Kayak kue kepriye maning. Tapi yang ini tolong dicatat karena definisi orang gila. Yang bilang bukan saya, Mas. Imam Syafi'i rahimahullah. Nah. Sudah siap belum? Sudah nggih, Pak nggih? Yang belum bagian belakang. Ini para ibu, para ummahat juga tolong dicatat ini. Deg-degan saya mau menyampaikan ini. Karena definisi orang gila. Loh, diulangi lagi. Sebentar, saya tak ambil persiapan napas untuk mental saya ini. Nanti saya, ustadznya keras banget gitu. Kepriye maning. Memang tujuannya itu sedang membangkitkan yang mati agar hidup kembali. Kan begitu ya. Menyadarkan yang sekian lama terlena untuk kemudian terjaga. Ini kan tujuan melaksanakan daurah kali ini. Nah, qala Syafi'i rahimahullah, al-majnunu. Ini bahasa Arabnya, versi Arabnya. Kalau yang bisa Arab monggo ditulis Arab. Kalau tidak bisa Arab, belajar bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-majnunu man arafa qadral ilmi thumma dhayya'ahu aw tawana fihi hatta fatahu. Siapa yang menyampaikan, yang ngendika sinten? Imam Syafi'i. Bukan Mukhtar bin Rifai. Imam Syafi'i rahimahullah ngendika orang gila itu tulis. Sudah pegang kertas sama bolpen tetap orang nulis, kepriwe? Tulis. Orang gila itu titik 2 boleh, diganti adalah juga boleh. Orang gila itu adalah orang yang sudah mengerti. Orang gila itu, saya ulangi lagi, gila itu, orang gila itu adalah orang yang sudah mengerti kadar ilmu agama. Orang yang sudah mengerti kadar ilmu agama. Akan tetapi dia sia-siakan. Iya, berapa orang gila nih. Ini menurut Imam Syafi'i loh ya. Orang gila itu adalah orang yang sudah mengerti kadar ilmu, akan tetapi dia sia-siakan. Juga tulis. Tadi titik juga boleh. Juga itu maksudnya apa? Orang gila. Ngapunten loh ya. Juga dia menunda-nunda. Loh, banyak nih yang menunda-nunda. Jadi banyak orang titik-titik. Atau dia menunda-nunda sampai terlewatkan. Masya Allah. Ini Imam Syafi'i Pak ingkang ngendika rumiyin, kala rumiyin 1200 tahun yang lalu, 1200 tahun ingkang kepengker, Imam Syafi'i sampun nate ngendika mekaten. Lah kalau di zaman sekarang ya apa ini? Titik, itu sudah cukup. Mau ditutup lagi bukunya boleh. Tapi ya eman lah, masa dibuka ditutup maning. Itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-majnun man arafa qadral ilmi thumma dhayya'ahu aw tawana fihi hatta fatahu. Imam Syafi'i mengatakan orang gila itu sebenarnya hakikat orang gila itu bukan orang yang hilang ingatan. Kadang-kadang kita melihat orang gila hilang ingatan, kita jan wong edan gila dasar. Dia lupa dia juga mirip
Kenapa? Imam Syafi'i coba lihat, orang gila itu orang yang kehilangan akal itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya kan. Maksudnya kan begitu. Orang gila itu kan orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Artinya akal sehatnya tidak berfungsi lagi. Loh, jelas ilmu agama itu kedudukannya tinggi kok tidak dia cari. Orang yang berilmu itu derajatnya ditinggikan dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia tidak tertarik. Ilmu itu lebih mulia dibandingkan harta, berkali-kali lipat dipandang dari semua sisi. Tapi kok dia juga tetap mengejar harta, bukan mengejar ilmu. Maka layak dan pantas orang ini dikatakan al-majnun. Tapi jangan salah praktek. SMS koncone, wong majnun. Kan itu. Wong gila. Kan itu. Apa namanya, ada kesempatan ngaji, orang ngaji, dasar gila loh. Nah, itu salah penerapannya. Ini bukan ditujukan kepada orang lain. Ditujukan untuk masing-masing kita. Ditujukan untuk kita sendiri-sendiri. Nah, jadi bukan melihat sing gila sopo yo kan, enggak. Tapi lihat diri sendiri. Terus selama ini nyora waras ya. Dalam arti yang sesungguhnya. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya sudah cukup banyak, sudah terlalu sering kita mendengar dan membaca keutamaan serta keistimewaan ilmu agama itu seperti apa. Mestinya kan itu sudah cukup untuk kemudian memacu semangat kita. Memacu semangat kita. Nah, dalam rangka menggali dan belajar ilmu agama. Nah, maka tadi di depan saya sudah sampaikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang paham agama semakin hari semakin berkurang. Maka kita sebenarnya harus tertarik bergabung dengan yang sedikit yang masih tersisa itu. Nah, adapun yang untuk ilmu dunia sudah cukup. Dokter banyak yang nganggur, cari pekerjaan sana, cari pekerjaan sini. Insinyur juga terlalu banyak. Naam. Pengusaha, entrepreneur, wira swasta, pedagang sudah sangat banyak sekali sampai kita bingung pilih yang mana ini. Kan itu. Kalau dalam hal dakwah, ustadznya yang bingung mau ngisi di mana. Sana minta, sini minta, di telepon ini, kapan ustadz ke tempat saya? Kapan ustadz ke tempat saya? Yang panitianya mikir, alah sebulan sekali masa nggak bisa Ustaz? Lah sebulan sekali yang minta 30 tempat, setiap hari akhirnya, kan itu. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Itu kan kedudukan ilmu. Maka memang itu tadi visi dan misi kita itu harus dirombak. Nah, harus bongkar kebiasaan lama. Dan visi misi kita itu sekarang tolabul ilmi, ngaji terus. Kapan nyambut gawe ini? Lo kebalik sampean, nyambut gawe terus. Ngajine kapan Pak? Coba kalau dihitung-hitung lebih banyak nyambut gawe apa ngajine? Dihitung-hitung jujur baik. Kalau semua jadi ustadz, yang jadi insinyur siapa? Laku walik. Nek jadi insinyur kabeh sing jadi ustadz siapa? Jal. Dihitung data statistik misalkan satu kabupaten Purbalingga ini yang jadi insinyur berapa, yang jadi ustadz sing sebenere ora ustadz dan tirajal. Seorang ustadz yang memang betul menyuarakan Al-Quran, sunnah dan pemahaman salafus saleh, setitik. Kan itu. Satu kabupaten Purbalingga dokternya berapa? Kan itu. Ini masih kami kekurangan dokter ustadz. Jadi astagfirullah. Sakit fisik, sakit badan itu asalnya dari hati. Nah, asalnya dari hati. Maka di zaman sahabat orang yang sakit itu sedikit. Di zaman sahabat orang yang sakit itu sedikit sekali. Ya. Kalau zaman sekarang yang sehat jauh lebih sedikit. Kan itu. Ini atau masjid ini yang tidak punya penyakit siapa coba? Ada aja yang mumet, ada yang asam urat, diabetes. Insya Allah. Sabar nggih Pak nggih yang punya penyakit. Nah, itu. Obat yang paling kuat, obat yang paling cepat itu hatinya diperbaiki. Insya Allah. Panjenengan yang punya pengalaman mengalami sakit, nasihat pertama dari dokter yang baik itu tenangkan Pak pikirannya, jangan terlalu stres. Kan itu. Cari banyak-banyak refreshing, istirahat.
Jangan sampai depresi seperti ini. Ungkapkan saja, nggak usah disembunyikan. Itu dokter yang baik selalu memberikan nasihat seperti itu. Nah, zaman sahabat yang sakit fisik sedikit Pak. Kenapa? Hatinya baik. Nabi sudah ngendiko, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ada satu organ tubuh kita, kalau baik semua anggota tubuh baik, sehat mesti. Kalau itu sudah sakit, ya semua anggota tubuh juga nanti akan mengikut sakit. Kata Nabi, yang dimaksud organ tubuh yang satu itu adalah hati. Hati baik. Maka banyak sekali penemuan-penemuan modern sekarang dalam hal penyembuhan penyakit selalu dikaitkan dengan hati. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah penelitian riset. Orang yang stres, luka biasa di tangannya, untuk proses penyembuhannya jauh lebih lama dibandingkan orang yang sama-sama terluka tapi tidak stres. Bayangkan apa hubungannya? Nabi sudah mengatakan sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, jadi untuk dokter fisik sudah terlalu banyak, alhamdulillah. Tapi dokter hati yang jumlahnya sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, jadi Imam Syafi'i tadi ngendika pripun? Orang gila itu, jangan tersinggung nggih. Orang gila itu adalah orang yang sudah mengerti kadar ilmu, tingginya ilmu, tetapi kemudian dia sia-siakan. Dia lewatkan begitu saja. Atau dia faham dan mengerti, tapi dia tunda. Engkau disitlah, ngesuk, tahun ngarep. Sampai kemudian akhirnya hilang kesempatan itu. Ada program latihan baca Al-Quran. Isin lah, melu angkatan keloro. Ya, angkatan kedua. Pas dibuka angkatan kedua, teman-teman yang dulu sudah pinter-pinter, aduh isin lanyong lah, nggak jadi akhirnya. Ada program belajar bahasa Arab juga seperti itu, kesempatan, tapi ini nanggung ke gaweane rong dina maning. Akhirnya padahal pendaftaran ditutup besok, nanggung lah, ikut angkatan kedua lah, tertunda lagi. Itu jurusnya syaitan. Untuk menunda untuk menghalangi kita dari kebaikan. Nanti namanya at-taswif, saufa. Nanti mengko, ngesuk. Ya, kan itu. Kapan ngaji? Nanti kalau udah lulus SMA, ya wis. Lulus SMA, loh kok orang ngaji? Kuliah di situ lah. Setelah lulus kuliah, loh orang ngaji, orang mondok, kerja. Disuruh wong tua. Ya, nanti kalau udah kira-kira punya modal, saya keluar dari kerja baru mondok. Setelah kerja nikah. Setelah nikah punya istri, punya anak, mau keluar dari pekerjaan susah. Harap kerja apa engkau? Wis, kan itu. Kerja terus punya anak 5. Ditanya orang tidak mondok apa Kang? Ben anaknya bae lah, nyong ora lah. Lah, dari muda dulu sampai akhirnya anaknya nyong bae. Mondoknya kapan? Anakmu tidak akan semangat ngaji Pak, kalau panjenengan tidak memberikan contoh. Anakmu tidak akan betah di pondok kalau panjenengan tidak memberikan contoh. Berikan contoh nyata. Nah, maka yang paling terpenting sekali lagi, ini bukan banyaknya cerita yang kita sampaikan dan kita terima atau kita cerna siang hari ini, tapi nanti prakteknya apa coba? Artinya action kita setelah daurah ini apa coba? Eksekusinya itu loh. Kalau cuma berwacana, berteori, banyak cerita, semua orang bisa, termasuk saya. Tapi yang paling terpenting eksekusinya di besok apa coba jal? Kan itu. Maka saya berpesan, barakallahu fikum, dunia itu Andalah yang mengatur, jangan mau diatur dunia. Yang pedagang, rata-rata pedagang, cobalah atur, jangan tiap hari kerja terus. Nanti pelanggannya kecewa, biar aja kecewa, emang gue pikirin. Kan gitu. Daripada panjenengan yang kecewa. Dalam satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Misalkan hari-hari rame, itu kan Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti kerjanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Senin, Selasa, hari ngaji keluarga, HNK. Hari ngajine keluarga. Istrinya dibawa ke pondok, panjenengan sebagai suami juga di pondok. 2 hari ngejar. Nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kerja maning.
Kan itu. Ngumpulkan duit ditabung. Senin Selasa ngaji maning 2 hari itu sudah Masya Allah. Saya doakan panjenengan yang melaksanakan nasihat saya ini, Allahu Azza wa Jal memberikan anugerah buat panjenengan merasakan betapa lezatnya ngaji. Kalau sudah bisa merasakan lezatnya ngaji dan belajar agama itu seperti apa, saya yakin 2 hari belum cukup buat panjenengan. Pasti nambah maning, tambah rebo ya Mas ya. Iya, nyong ben ngerasa tenang kok atine. Masya Allah. Dengan 3 hari yang panjenengan berikan untuk ngaji, Allah akan berkahi 4 hari yang lain. Karena ngaji itu termasuk sebab mendapatkan rizki. Rizki dalam bentuk materi, dan yang paling berharga, rizki dalam bentuk qanaah, merasa cukup. Orang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup. Orang yang paling miskin adalah orang yang selalu merasa kurang, walaupun uangnya segudang. Jadi ngejar terus. Kayak orang miskin sedunia. Engkau adalah orang termiskin sedunia. Kenapa? Walaupun hartanya banyak, tetap cari aja, cari terus. Kapan habisnya? Nggak ada habisnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengkhabarkan watak manusia itu seperti apa. Nabi menjelaskan watak manusia itu, kalau dia punya 1 lembah isinya emas, cukup bukan hanya 7 turunan, 70 turunan. Emas 1 lembah kok. 1 lembah emas cukup untuk 70 turunan, bukan cuma 7 turunan. Dia masih berpikir, nek aku duwe lembah seperti itu isinya emas juga 2 kali lipat, orang-orang rampungnya Mas. Kalau Allah beri 2 kali lembah itu, pasti dia berpikir untuk yang ketiga, keempat, kelima. Angan-angan itu hanya berhenti. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa? Illat turab. Yang bisa menghentikan angan-angan kosong itu cuma tanah. Artinya kalau sudah dikubur di dalam tiang lahat, di dalam tanah baru berhenti, ya jelas mati kok. Selama orang hidup, angan-angannya selalu saja ada terus. Maka yang waspada, jangan lengah, eling terus. Nah, jadi nasihat saya, barakallahu fikum, aksi kita setelah ini adalah menentukan HNK, hari ngaji keluarga. Kalau yang masih bujang kepriwe Ustaz? Ya tetap keluarga juga kan? Keluarga ini panjenengan, hari ngaji keluarga. Atau HNCK, hari ngaji calon keluarga. Nah, jadi ditetapkan hari ngaji itu kapan? Nah, hari ngaji itu ada saja. Masya Allah. Nah, jadi jangan mau diatur dunia, nanti pelanggannya gimana, ini gimana. Enggak, sampaikan ke pelanggan, Senin Selasa saya libur ngaji Pak. Kalau bisa jenengan ikut saya ngaji, enak. Nah, gitu. Allah akan berkahi hari-hari yang lain. Itu aksinya Pak. Aksinya. Kalau panjenengan seorang pengusaha yang besar, bukan cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Nah, seminggu 2 minggu sewa rumah, kontrak rumah yang jaraknya memadai di Temanggung misalkan, di pondoknya Ustadz Qamar Suaidi hafizahullah taala, karena paling dekat dengan kita mungkin, yang yang cukup tenang, luas dan seterusnya. Kontrak di sana, karena kalau kontrak di sini Bali maning, deket rumah sih, deket mertua, deket orang tua, deket tempat kerjaan. Baru mau belajar, Pak regane kepriwe? Aduh, disibukkan dengan harga lagi. Tapi kalau langsung Temanggung agak-agak jauh dikit lah, kan itu HP dimatikan pokoknya. Seminggu ngaji, nyewa rumah karena panjenengan ternyata mampu. Minta izin Ustadz Qamar, temui beliau, sampaikan Ustadz saya punya semangat untuk ngaji, 1 bulan seminggu lah. Saya izin kontrak kira-kira 2 kilo dari sini, saya sekeluarga. Nanti seminggu saya di sini, 3 minggu saya kerja di Purbalingga di Banjarnegara. Pasti boleh. Nah, kalau pengen jauh lagi biar memutus memutus ekosistem dengan jual beli tadi itu, dengan macam langsung ke Jember. Tempatnya Ustaz Lukman Mbak Abduh, jauh sekaligus pokoknya. Nah, jadi arep Bali naik Purbalingga mikir, enggak lah, seminggu di Jember. Izin Ustaz Lukman Mbak Abduh, Ustaz, afwan Ustaz, saya punya semangat ngaji, saya sedang kontrak rumah kira-kira ya 4 kilo dari sini, 3 kilo dari sini. Saya minta izin apapun nasihat Ustaz untuk masalah adab, muamalah, syarat, kemudian peraturan pondok akan saya ikuti, akan saya penuhi. Atau kepada siapa Ustaz saya harus meminta izin, persyaratannya bagaimana? 1 minggu di sana ngaji, 1 minggu aja turu, seminggu turu.
Seminggu ngaji terus, wah kan gitu ya. 3 minggu berbalingga. Masya Allah. Para ulama kita ada yang berikan contoh seperti itu, Pak. Nah, ada yang tukang kayu kan gitu ya. 5 hari ngajar, 2 hari kerja. Ada yang jadi pedagang juga seperti itu. Ada yang 6 bulan kerja, 6 bulan ngaji. Harus ada aksinya, Pak. Jangan cuma dengar-dengar doang. Dari sini balik orang ngeh. Aduh, harus diadakan daurah yang kedua kali dengan tema yang berbeda, agak keras dikit. Ya, ini sudah masih lembut ini. Masih lembut. Jadi harus ada aksi nyata nggih. Nah, cita-cita kita barakallahu fikum adalah cita-cita para ulama. Mereka ingin meninggal dunia diwafatkan di atas semangat mencari ilmu agama. Kita kalau membaca satu persatu kisah para ulama tentang kesungguhan dan tekad mereka dalam menuntut ilmu agama luar biasa. Berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, berjalan kaki sampai puluhan ribu kilometer. Berpisah dengan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan kampung halaman bukan setahun 2 tahun, belasan tahun lamanya. Sampai ada di antara mereka yang menunda hari pernikahan demi ilmu. Ada di antara mereka yang menghabiskan harta bendanya demi ilmu. Ada di antara mereka yang kencing darah, kencing nanah demi ilmu. Ada di antara mereka yang harus tenggelam terapung-apung di dalam air lautan berpuluh-puluh hari. Itu semua dikerjakan demi ilmu. Nah, ada yang rela membeli tinta senilai 1 keping uang emas dinar. Tinta. Kenapa? Takut kelewatan menulis hadis Nabi SAW. Kalau kita iman, tuku bolpen pesing paling murah. Kan itu. Karena pikirannya nek ilang ora kilangan. Tuku sing murah bae lah 1.000 2.000. Mbok nek ilang ya wis ora kepikiran. Kalau beli bolpen yang 200.000 hilang, hilang kepriwe. Anda kurang menghargai ilmu. Seharga Anda menghargai ilmu, seharga itu pula ilmu akan datang kepadamu. Nah, Al-Imam Abu Hatim rahimahullah sampai dalam satu perjalanan kehabisan bekal. Mau nulis malam hari kan gelap gulita. Di sana tidak ada aliran listrik zaman itu. Siang hari kan mendengar, menulis, merapikannya kapan? Malam hari. Enggak ada uang untuk beli minyak. Akhirnya rahimahullah beliau menuju satu pos penjagaan tempat beliau menginap. Kemudian kenalan sama satpamnya, kalau bahasa kita security-nya. Kan di pos itu ada lampu. Nunut, Pak, nunut, nulis. Kadang-kadang satpamnya tertidur, security-nya tidur, beliau yang jaga malam, asalkan boleh nunut lampu. Nah, kalau kita lampunya biar-biar, kan gitu. Ada yang 450 watt, 900 watt, biar. Tidur dalam keadaan terang benderang. Tapi tidak ada satupun hadis yang ditulis. Para ulama dulu sampai gelap-gelapan, sampai ada yang buta. Rahimahumullahu ta'ala. Maka cita-cita kita adalah cita-cita para ulama. Mereka yang ingin meninggal dunia di atas semangat menuntut ilmu agama. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, diceritakan di sana bahwa Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah pada waktu itu menghadapi sakaratul maut. Abu Zur'ah Ar-Razi dalam posisi sakit parah, sakaratul maut. Di sekeliling beliau ada beberapa ulama, ada Abu Hatim, Muhammad bin Muslim, Al-Munzir bin Syadzan, dan ulama-ulama lainnya. Begitu. Orang yang akan meninggal dunia disunahkan bagi yang menghadirinya untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Tapi semua ulama yang hadir ketika itu sungkan. Karena Abu Zur'ah ulama besar, punya wibawa tinggi, mau mentalkinkan la ilaha illallah. Misalkan Abu Zur'ah la ilaha illallah, malu kan, ulama besar kalau ditalkin. Tapi karena ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, akhirnya mereka kepriwe ge. Fastahyau min Abi Zur'ata wa habuhu an yulaqqinuh. Mereka semua malu, sungkan karena wibawa dari seorang ulama bernama Abu Zur'ah rahimahullah. Akhirnya mereka berpikir caranya gimana ya? Sing alus. Lalu mereka sepakat, ta'alau nadhkuril hadis. Kalau gitu gini aja.
Sekarang kesempatan ini coba kita mengulang-ulang hadis Nabi SAW, bermudzakarah namanya. Nah, hadis yang ingin dibahas dan didiskusikan ketika itu adalah hadis tentang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ayo kita murajaah, nek bahasane santri. Ayo murajaah, kita ulang kembali hadis Nabi tentang perintah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah untuk mereka yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ayo. Akhirnya ada di antara mereka yaitu Imam Muhammad bin Muslim mulai. Haddatsana Ad-Dhahhak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Sanadnya baru sampai Salih. Wa ja'ala yaqul wa lam yujawiz. Ternyata Muhammad bin Muslim tidak mampu melanjutkan, entah karena sebab apa. Tidak mampu melanjutkan hadis tersebut. Wa qala Abu Hatim haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih wa lam yujawiz. Akhirnya dilanjutkan oleh Abu Hatim rahimahullah, ulama lainnya yang saat itu juga hadir, haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Mandek lagi, enggak mampu melanjutkan. Wal baquna sakatu. Ulama lainnya terdiam. Nah, subhanallah, ini antum bayangkan ya, Abu Zur'ah di atas pembaringan sakaratul maut, kanan kirinya, depan belakangnya para ulama besar. Mereka mau mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, sungkan. Akhirnya mereka memilih cara untuk membaca sanad hadis lengkap, tapi belum lengkap sudah terputus. Dalam posisi mau meninggal dunia, Al-Imam Abu Zur'ah yang sedang menghadapi sakaratul maut itu membaca hadis talqin lengkap. Bayangkan, yang lainnya putus-putus, ini yang sedang sakit mau meninggal mampu membaca hadis lengkap sanadnya. Qala haddatsana Bundar, ini posisi hampir meninggal dunia. Qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arib an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Muadz bin Jabal. Abu Zur'ah mau meninggal dunia membacakan hadis ini lengkap sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Abu Zur'ah ini membaca hadis. Abu Zur'ah membaca hadis bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa ucapan terakhir yang dia ucapkan, kata-kata terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Langsung meninggal rahimahullah. Ini kan kisah indah akhir perjalanan hidup manusia. Jadi bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Tapi lengkap menyebut riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, meninggal. Ini akhir indah perjalanan hidup manusia. Kita harus mencoba melangkah mengikut dan mencontoh mereka, para ulama kita rahimahumullah. Nah, setahun 2 tahun yang berlalu sudahlah kita jadikan sebagai alasan untuk memacu semangat kita. Mungkin ada di antara kita sudah 10 tahun lebih, belasan tahun lebih, bahkan puluhan tahun sudah mengenal dan mengerti tentang kemurnian dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, dakwah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Harus segera introspeksi diri, buang jauh-jauh wacana berpikir anakku baiklah, aku bodoh orang apa-apa, yang penting anakku pinter. Buang jauh-jauh seperti itu. Justru semakin dekat hari dengan kematian, semakin sedikit sisa umur yang Allah berikan untuk kita, semakin semangat kita menuntut ilmu agama. 2 pertanyaan yang harus terjawab, atau bahkan saya tambahkan 1. Sudahkah Anda bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kalau belum, mulai hari ini buat rencana jangka panjang. Kalau bisa dibuat rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, jangka panjang untuk bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Anda, istri Anda, anak-anak Anda, semua buat rencana. Jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Rugi. Sangat-sangat rugi. Yang kedua, sudahkah Anda bisa berbahasa Arab? Kalau Anda tidak bisa, mulai hari ini buat rencana jangka pendek, menengah, panjang untuk bisa bahasa Arab Anda, istri Anda, anak-anak Anda. Buat rencana itu. Nah, ini aksi nyata. Yang ketiga, sudah benarkah sholat Anda seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari takbiratul ihram sampai salam? Kalau belum, mulai hari ini buat agenda, targetkan 2 bulan 3 bulan harus selesai
membahas tata cara sifat salat Nabi seperti yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Rugi sampai meninggal dunia kita nanti Al-Qur'an tidak bisa dibaca dengan baik dan benar. Bahasa Arab cuma kaifa haluka ana bikhair. Itu sudah khair sebenarnya. Tapi kita ingin lebih dari itu. Salat kita harus sesuai dengan salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jangan lupa aksi dan eksekusi dari panjenengan semua. Rapatkan, musyawarahkan dengan istri. Jalan dan langkah terbaik itu seperti apa? Anda harus belajar, istri Anda harus belajar. Anda tidak perlu perintah anak-anak. Anak-anak ketika melihat Anda, istri Anda sebagai ayah dan ibu, semangat belajar, semangat ngaji, anak nggak usah disuruh. Anak tidak usah diperintah, anak akan mengikut. Melihat kedua orang tuanya semangat ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semangat kita bukan bekerja dan bekerja, tapi semangat kita adalah belajar dan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan barakahnya